Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan SDM. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Rencana jangka pendek dan panjang telah ditentukan, terutama harus dilaksanakan oleh manusia yang ada dalam organisasi. Jika yang melaksananya rencana organisasi tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan, maka tidak akan berhasil. Perencanaan SDM merupakan elemen yang penting dalam mengembangkan strategi planning, karena strategi planning merupakan keputusan organisasi yang memuat tentang apa yang akan dicapai sesuai misi organisasi dan bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut. Penting perencanaan sumber daya manusia ada 3 macam. Yang pertama, tingkat perusahaan. Yang kedua, tingkat perorangan. Yang ketiga, tingkat nasional. Tingkat perusahaan adalah organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan SDM untuk meningkatkan efisien dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Sedangkan tingkat perorangan adalah perencanaan SDM sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, tingkat nasional adalah masalah SDM di tingkat nasional terkait dengan tengah jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka panjang dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka pendek. Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit diestimasi. Sebagai contoh, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga sering merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Dalam jangka pendek, para perencanaan menerjemahkan rencana-rencana strategi menjadi operasional dalam bentuk anggaran. Sebenarnya, anggaran adalah pengaruh jangka pendek yang paling berarti pada kebutuhan SDM. Manfaat perencanaan SDM. Dengan perencanaan tenaga kerja diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada di dalam perusahaan secara lebih baik. Perencanaan SDM pun perlu diawali dengan kegiatan inventaris tentang SDM yang sudah terdapat dalam perusahaan. Inventaris tersebut antara lain yang pertama, jumlah karyawan yang ada, yang kedua, berbagai kualifikasinya, yang ketiga, masa kerja masing-masing karyawan. Manfaat-manfaat menurut Fazal Rifai 2004 itu ada 6 macam. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditinggalkan apabila sumber daya manusia yang telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditinggalkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Hal baik dengan ini dibutuhkan tenaga kerja masa kini depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Yang kelima, salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasain ini dirasakan semakin penting ialah penanggaan informasi ketenaga kerjaan. Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM. Menurut Dr. Malaya SP Hasibuan, perencanaan SDM adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawannya. Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia menurut Dr. Malaya SP Hasibuan yaitu yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Jadi, setiap pekerjaan
ada yang mengerjakannya. 3. Menghindari terjadinya salah manajemen dan tumpangan-tumpangan tindih dalam kerjaannya. 4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS, jadi produktivitas kerja meningkat. 5. Untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. 6. Untuk menjamin pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Proses perencanaan sumber daya manusia itu ada 7 macam. Yang pertama, prosedur perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Yang keempat, mengelompokkan sebuah data dan informasi serta menganalisisnya. Yang kelima, menetapkan beberapa alternatif. Yang keenam, memilih alternatif yang terbaik dari alternatif yang menjadi rencana. 7. Menginformasikan rencana untuk karyawan yang direalisasikan. Baiklah, sekian hasil penjelasan tentang perencanaan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.